Ya, sekarang kita akan pindah dengan metode penelitian ya. Tadi kita kembali ke sini ke slide ya. Setelah kita tinjau pustaka bab 3 daripada proposal penelitian itu ada di metode penelitian ya. Nah, metode penelitian, nah biasanya kita metode penelitian itu selain waktu dan tempat ya, yang perlu dulu Anda pahami di penelitian itu adalah jenis penelitiannya apa ya. Jenis penelitian, apakah dia penelitiannya kuantitatif atau penelitiannya kualitatif atau mix. Nah, untuk memahami itu semua nanti sebenarnya Anda harus membaca-baca buku ya. Kalau misalnya khusus untuk metode yang mix, ada mix campuran antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Saya sarankan Anda baca buku ini sudah ada terjemahannya ya. Ini lihat kan, mix metodologi. Nah, di sini pembahasannya bagaimana melakukan penelitian kuantitatif maupun kualitatif yang digabung menjadi satu penelitian skripsi misalnya atau tesis. Nah, ini bisa Anda baca ya. Nah, ada beberapa buku sebenarnya, tapi ada yang berbahasa Inggris ya. Nah, misalnya Anda juga bisa searching ini buku yang namanya social research ya, penelitian sosial. Nah, kita ini kan mata kuliah kita ada metode penelitian sosial ekonomi. Jadi harus sebenarnya Anda baca buku metode penelitian sosial atau social research. Nah, di sini digambarkan baik Anda mau melakukan penelitian kuantitatif maupun penelitian kualitatif secara rinci di sini. Mulai dari awal sampai akhir tuntas di sini kalau Anda baca, mulai dari sejarah penelitian, kemudian jenis-jenis penelitian ada di sini, kemudian bagaimana mengumpulkan data, bagaimana membuat kerangka sampel, bagaimana menentukan sampel, bagaimana melakukan wawancara, membuat kuesioner, dan sebagainya, semuanya ada di sini. Jadi Anda bisa mencari buku ini, ya kalau tidak Anda dapat hard copy-nya, ya Anda bisa googling, Anda Google ya, Anda googling mencari social research ya. Ini ditulis Sotirios Sarantakos ya. Tapi nanti juga saya carikan, siapa tahu ada yang PDF-nya nanti saya share ke Anda ya. Yang penting mau baca, karena ini masih bahasa Mandar. Ya. Nah, untuk penelitian kualitatif khusus, ya, ini kualitatif. Ini penelitian kualitatif khusus. Ada kualitatif inquiry and research design. Bagaimana mendesain penelitian kualitatif? Ada kan biasa teman-teman Anda yang sudah seminar mengatakan penelitian ini penelitian kualitatif deskriptif. Nah, bagaimana itu penelitian kualitatif deskriptif? Nah, Anda bisa baca ini. Nah, penelitian. Kalau ya saya kira itu sebelum kita lanjut ya. Ini kita punya waktu 30 menit ya. Tapi mungkin Zoom sekarang bagus ya, tidak putus-putus lagi ya. Biasanya dia putus 40 menit. Kenapa itu Rahmawati? Unmute gini. Kenapa itu? Zoom tidak putus lagi kah memang? Iya, Pak. Tidak putus-putus lagi Zoom? Enggak, Pak. Enggak, Mi? Kemarin-kemarin saya kuliah putus-putus. 45 menit putus. Ini kita sudah lebih 1 jam. Memang sebentar keluar, sebentar masuk. Ini kita sudah 1 jam 8 menit 42 detik. Pernah putus. Oke, jadi bab 3 itu ya, bab 3 metode penelitian itu ada waktu dan tempat ya. Waktu penelitian itu tergantung dari
apa sebenarnya ini? Tergantung dari luas tidaknya permasalahan. Kalau permasalahan Anda luas, itu pasti banyak waktu yang Anda harus gunakan ya. Tapi kalau sedikit berarti tidak. Nah, makanya biasanya di dalam kalau teman-teman S1 ya biasanya 3 bulan itu sudah selesai, 2 bulan, 3 bulan sudah selesai penelitiannya, karena memang permasalahannya lebih sempit ya, misalnya dibanding dengan S2 atau S3. Kalau S2 S3 S2 bisa 6 bulan atau 1 tahun. S3 bisa 1 tahun lebih. Nah, itu tergantung dari permasalahan penelitian yang akan kita teliti. Itu waktu ya. Jadi penelitian itu tidak semaunya saja kita mencantumkan waktunya. Makanya dalam menyusun permasalahan penelitian yang sebelumnya disampaikan oleh Pak Awal, itu harus juga memperhatikan waktu. Ya. Jadi ada, kalau kita flashback kembali ke sana, permasalahan penelitian itu harus kita susun yang pertama sesuai dengan kemampuan kita. Penguasaan materi kita seperti apa. Jangan sampai terlalu luas masalahnya kita tidak kuasai. Yang Anda kuasai saja. Ya. Nah, penguasaan teori. Kita mau penelitian masalah produksi tapi kita tidak paham terkait teori produksi, ya susah, tidak bisa. Tapi kalau Anda menguasai teori produksi, ya permasalahannya juga terkait produksi. Kemudian Anda punya waktu, ya terkait dengan waktu penelitian. Nah, jangan sampai juga Anda mau melakukan penelitian tapi Anda tidak punya waktu. Ya, Anda katakan penelitian 6 bulan atau 12 bulan tapi waktu Anda tidak cukup. Nah, kemudian yang ketiga harus sesuai dengan biaya ya, karena penelitian itu kan butuh biaya juga. Jadi disesuaikan semua. Jadi sesuaikan dengan waktu, sesuaikan dengan biaya, sesuaikan dengan kemampuan. Nah, itu waktu penelitian. Nah, tempat penelitian ini menjadi banyak diskusi ya sekarang ya. Apalagi sekarang kalau masa pandemi corona seperti ini, orang tidak bisa pergi-pergi, ya, harus di rumah dan sebagainya. Nah, nanti kita bahas. Tapi yang secara yang biasa, yang secara biasanya tempat penelitian itu kalau misalnya kita di desa, itu biasanya dipilih ya. Nah, ada yang pilih secara sengaja, kemudian ada yang pilih secara random. Nah, kalau random, berarti terserah. Misalnya, Anda mau melakukan penelitian di Kabupaten Sopeng misalnya. Ya, di Kabupaten Sopeng itu ada 8 kecamatan. Nah, 8 kecamatan ada berapa desa? Kita tidak tahu berapa desanya. Nah, tapi misalnya 8 kecamatan itu Anda undi. Ya, karena Anda tidak mau menentukan secara langsung, tapi Anda random. Nah, makanya disebut misalnya random bertingkat ya. Nah, Anda random dulu kecamatannya. Kemudian muncullah satu kecamatan, misalnya kecamatan Liliriaja. Nah, Liliriaja ada berapa desa? Misalnya ada 9 atau 10 desa. Nah, 10 desa itu Anda undi lagi. Ya. Anda undi, muncullah misalnya desa A. Anda masih mau perkecil desanya, bukan desanya yang Anda mau melakukan penelitian, tapi di lingkungan atau di di lingkungannya. Nah, Anda undi lagi lingkungannya sampai Anda menentukan lingkungan B, desa A, kecamatan Liliriaja, Kabupaten Sopeng, tempat penelitian. Jadi Anda tidak pilih secara sengaja. Ada juga Anda yang Anda pilih secara sengaja. Misalnya saya mau melakukan penelitian jagung, tempatnya di desa di Jeneponto. Nah, Jeneponto itu Anda cari desa yang misalnya paling banyak luas lahan jagungnya. Anda tentukan, di sini saya mau melakukan penelitian. Karena kalau Anda undi, bisa saja nanti Anda dapat daerah pesisir, tidak ada jagung kan susah. Ya, jadi Anda pilih, bisa diacak kalau misalnya semua daerah wilayahnya sama saja, ada semua jagung, nah kita bisa acak. Tapi kalau memang kita mau daerah yang terbanyak penghasil jagungnya, ya kita pilih secara purposif atau secara sengaja. Ya tentunya dengan Anda memberikan alasan. Nah, alasannya itu tidak boleh mengatakan karena dekat dari rumah, mudah diakses dan sebagainya, tapi harus ada kaitannya dengan penelitiannya ya. Nah, kemudian berikutnya
Setelah itu yang biasa jadi permasalahan juga, ini populasi dan sampel, ya. Nah, populasi dan sampel ini ini populasi dan sampel biasa menjadi titik krusial juga pada Anda. Walaupun saya biasa mengatakan kalau waktu metode penelitian itu sudah lebih enjoy saja menulis, ya, tidak sama kalau kita menulis latar belakang dengan tinjauan pustaka, itu pasti memang Anda bisa stres. Tapi kalau Anda menulis metode penelitian itu sudah teknis saja, ya. Nah, populasi dan sampel. Cuma kadang teman-teman membuat frame populasi itu tidak kadang mau instan saja, mengambil dari tempat lain, misalnya dari skripsi orang lain. Karena kadang saya temukan ada mahasiswa yang populasinya sama, padahal desanya kan berbeda, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan populasi? Jadi populasi itu adalah seluruh objek, ini ada ya di sini. Yang dimaksud dengan populasi, seluruh objek yang terkait, ya, seluruh objek yang terkait dengan penelitian, ya. Contohnya seluruh petani padi yang ada di lokasi penelitian. Nah, jadi kalau Anda melakukan penelitian di sebuah desa, apa yang akan Anda teliti? Apakah padi atau jagung, atau jahe, atau yang lain? Nah, itu yang menjadi frame populasi. Ya. Jangan mengatakan saya mau penelitian di desa A, semua masyarakatnya Anda ambil sebagai populasi, dan itu tidak bisa, ya, karena itu bukan populasinya. Ya. Yang dimaksud dengan populasi yang terkait. Karena itu akan menyulitkan nanti Anda di dalam menentukan sampel, ya. Nah, sementara sampel itu perwakilan dari populasi yang dipilih. Nah, ini juga bisa dipilih secara acak maupun secara sengaja. Tadi kalau secara sengaja, ya Anda pilih saja si A, si B, si C, si D mau kujadikan responden. Nah, berarti itu adalah Anda pilih secara sengaja. Itu pun harus ada penjelasannya kenapa dipilih secara sengaja. Dan catatan kepada Anda, kalau Anda melakukan penelitian kuantitatif, pengujian hipotesis, itu tidak bisa kita melakukan pemilihan sampel secara sengaja. Jadi hati-hati. Nanti Anda menulis, penelitian saya ini adalah kuantitatif, hipotesisnya ini. Alat ujinya menggunakan rumus-rumus statistik atau ekonometrik. Tetapi pemilihan sampelnya secara sengaja itu tidak bisa. Itu salah berarti. Ya. Itu kita harus acak. Karena ada persyaratan-persyaratan data yang dipersyaratkan kalau kita melakukan uji kuantitatif. Ya, tidak sama kalau kualitatif, bisa saja secara sengaja. Saya memilih penelitian misalnya jagung tadi, kalau studi kasus pasti harus Anda pilih. Oh, saya mau teliti kelompok tani A. Anda pilih secara sengaja. Kenapa Anda pilih secara sengaja? Anda kasih alasan. Karena kelompok tani A misalnya berhasil meningkatkan produksinya dalam jangka sekian. Jadi Anda mau melihat apa-apa yang dia lakukan kelompok tani ini sehingga misalnya dia dapat penghargaan, dia dapat produksi yang besar, dan sebagainya. Tapi itu adalah studi kasus. Ya. Tidak boleh general, tidak boleh digeneralkan ke tempat-tempat lain. Jadi yang Anda temukan itu hanya berlaku di kasus itu, kasus kelompok tani A tadi itu namanya studi kasus. Nah, studi kasus bisa juga perorangan. Misalnya saya mau pilih si A, karena misalnya si A punya unit usaha. Nah, misalnya ada yang mau penelitian terkait jamur. Ada si A yang mengelola usaha jamur, Anda mau studi terkait dengan biografinya, dari mana ini, kenapa bisa menjadi petani jamur misalnya.
Nah, itu juga studi kasus. Jadi kasus ada perorangan, ada per kelompok, ada juga wilayah. Ada juga misalnya kasus di desa A. Nah, desa ini misalnya berhasil menurunkan angka kemiskinan dengan baik. Nah, Anda mau studi di situ, berarti studi kasus di desa A terkait dengan kemiskinan. Nah, itu tidak perlu diacak respondennya, ya bisa saja diambil secara secara sengaja, tapi ada penjelasan-penjelasan. Nah, kalau pengambilan sampel, cara penarikannya ya caranya menarik sampel, mengambil sampel itu ada random, ada non random. Ya, ada tadi acak, ada tidak acak. Kalau secara acak, tadi populasi yang Anda tentukan di sini, frame populasinya, misalnya semua petani jagung yang ada di desa A ada 300 orang, itu adalah frame populasinya. Anda mau mengambil random, berarti 300 orang itu berkesempatan semua untuk dijadikan sampel. Ya, berkesempatan, ingat berkesempatan semua dijadikan sampel. Jadi tidak boleh lagi dipilih-pilih kalau kita mau random. Jadi kalau kita mau random, apa syaratnya? Ya syaratnya harus punya data-data terkait populasi, nama-nama orang dari 1 sampai 300 itu harus ada. Karena tidak bisa Anda acak kalau tidak ada nama-namanya. Bagaimana caranya Anda mau misalnya melakukan simple random, Anda undi kalau tidak ada nama-namanya. Jadi itu persyaratan utama kalau Anda mau mengambil random sampling, harus ada list populasi. Ya, sekali lagi ada list populasi. Apakah 300 populasinya atau 400 dan sebagainya. Ya. Random. Tunggu dulu ya karena ini kita jeda sedikit karena ini saya lowbat. Nah, non-random. Nah, kalau random itu yang penting Anda mempunyai, yang harus Anda miliki list populasi. Nah, makanya di dalam menyusun proposal, kalau Anda mau random sampelnya, itu harus ada studi pendahuluan Anda. Ya, Anda harus dulu turun lebih dahulu di lokasi penelitian Anda. Setelah Anda menentukan lokasi penelitian, Anda turun mencari lokasi jumlah populasinya seperti apa. Ya. Nah, kemudian setelah itu, nah random sampling ada sampel yang dipertimbangkan bahwa seluruh populasi mempunyai peluang yang sama untuk menjadi sampel, ya. Untuk menjadi sampel yang dipertimbangkan bahwa seluruh populasi mempunyai peluang yang sama. Jadi tadi itu mempunyai peluang yang sama. Kalau Anda undi seperti arisan, nah, kan bisa mempunyai peluang yang sama. Cuma memang ada kelemahannya kalau kita random, ya. Misalnya sampelnya itu bisa tersebar kemana-mana. Ya. Yang non random, yang tidak random itu kita bisa tidak mempertimbangkan jumlah populasi. Contohnya accidental sampel yang kita ambil secara sengaja, yang secara kebetulan siapa yang lewat kita ambil sebagai sampel, nah itu accidental. Kemudian ada snowball sampling, ada systematic sampling, ada cluster sampling. Nanti kita mungkin minggu depan kita bahas lebih dalam itu, ya. Nah, data dan sumber data. Nah, tentunya data yang Anda butuhkan di dalam penelitian ada 2 jenis, ya. Ada data primer dan ada juga data sekunder, ya. Data primer itu adalah data yang Anda langsung ambil dari respondennya. Kemudian kalau data sekunder, ya tentunya data yang sudah tersedia di instansi terkait, ya. Misalnya kantor camat, kantor desa, kantor BPP, statistik dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan data sekunder, ya. Sementara primer tadi ya data yang langsung Anda ambil di responden. Nah, kemudian analisis data, ya. Datanya tentunya dianalisis sesuai dengan kebutuhan penelitian dan untuk menjawab
tentunya tujuan penelitian. Ya, jangan sampai Anda menganalisis data itu tidak menjawab tujuan penelitiannya. Ya, makanya dari awal sampai dengan akhir itu proposal penelitian itu harus nyambung semua, mulai dari tujuan, permasalahan tujuan, kemudian masuk di daftar pustaka, metode pengambilan sampel, metode analisis dan sebagainya. Ya, tadi saya sampaikan bahwa kalau analisis itu kan ada 3 ya, yaitu analisis kualitatif. Nah, analisis kualitatif ini bisa hanya menjodohkan, misalnya ini berpasangan dengan ini, data ini berpasangan dengan ini. Kemudian mencocokkan pola ya. Kemudian ada kuantitatif. Yang kuantitatif itu misalnya metode matematika ya, statistika, ekonometrika, dan kemudian ada kuantitatif ya, ada metode kuantitatif. Makanya saya katakan tadi ya Anda harus membaca buku ya, buku yang bisa mendukung Anda untuk melakukan penelitian. Nah, ini contohnya, ini adalah contoh untuk melakukan analisis kuantitatif dengan regresi misalnya ya. Nah, tapi ini adalah penelitian kuantitatif yang ada hipotesis dan sebagainya. Nah, kemudian ada pertanyaan lanjut ya, sebelum mungkin minggu depan kita akan lebih fokus kepada metode penelitian ya. Tadi lebih kalau misalnya, tapi kecuali kalau ada permintaan misalnya kita coba-coba bagaimana lebih mendalami lagi penyusunan tinjauan pustaka ya. Tapi apa jadwal yang berikutnya kita lebih banyak ke metode penelitian terutama dengan penarikan sampel ya, jumlah sampel, kemudian metode pengambilan sampel, masuk ke data, tabulasi data, analisis data, bagaimana ya. Sebenarnya metode penelitian ini harusnya nanti sampai kepada bagaimana menulis hasil penelitian, kemudian bagaimana membuat kesimpulan penelitian. Nah, itu mungkin juga nanti kalau ada waktu kita akan lanjut sampai di sana supaya metode penelitian ini bukan hanya sekadar sampai ke proposal ya, tetapi bagaimana menulis setelah analisis data, bagaimana kita tulis itu analisis datanya, bagaimana kita menulis menerangkan, bagaimana kita membahas ya. Karena selama ini banyak juga teman-teman yang melakukan penelitian S1 ya, sebenarnya di babnya kalau bab di skripsi hasil dan pembahasan, tetapi yang ditulis di sana hanya hasil, dia tidak bahas ya. Hasilnya itu maksudnya seperti ini, hanya dia menerangkan apa yang dia lihat. Dia tidak membahas bagaimana pendapatnya orang lain, bagaimana teorinya, dan sebagainya. Seharusnya kan dibahas. Tujuan daripada tinjauan pustaka kita bikin, nanti itu kita gunakan untuk membahas hasilnya. Hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang, kita bisa bandingkan, kita bisa cocokkan apakah penelitian orang lain sama atau mendukung atau saling bertentangan dan sebagainya. Itu namanya pembahasan. Kemudian bagaimana menarik kesimpulan. Karena ini juga banyak tujuan penelitiannya lain, kemudian kesimpulannya juga lain. Nah, itu juga harus Anda banyak mendalami itu ya. Saya kira itu yang saya sampaikan pada kuliah kita ini. Saya lihat pesertanya cukup banyak ya. Kita ada 9 berarti peserta, 10 dengan saya ya. Nanti ketua kelasnya tolong ditulis ini nama-nama pesertanya ya. Walaupun juga saya sudah screenshot ya. Supaya bisa kita ini. Siapa tahu ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Halo? Yang lain kelihatan ke teman-temannya yang lain.
Oke ya, kita akhiri pertemuan kita pada